nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Boleh lambaikan tangannya pagi hari ini yang bersuka cita. Haleluya, saya undang boleh bangkit berdiri. Mungkin boleh menyapa dulu Bapak Ibu. Kanan kiri depan belakangnya boleh bangkit berdiri. Katakan shalom, selamat beribadah. Boleh berikan senyuman yang terbaik. Haleluya, kita ada di minggu yang baru. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan Yesus. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara, selamat datang. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Sebelumnya mari kita satukan hati kita di dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang pagi hari ini dengan hati yang limpah dengan syukur sebab Tuhan Yesus baik. Dalam kehidupan kami, dalam apapun yang kami lakukan, terlebih untuk gereja kami di tempat ini, gerejamu di tempat ini, jemaatmu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau katakan terima kasih karena Tuhan Yesus baik mengasihi setiap kami. Kasih setiamu tak ada habis-habisnya Tuhan buat setiap kami. Dan pagi hari ini kami mau bersyukur, kami mau buka suara kami mau nyanyikan nyanyian-nyanyian yang baru yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang beracara di tempat ini. Kami percaya ada Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami, setiap hati kami, setiap nyanyian yang kami nyanyikan Tuhan. Kami mau tabiskan dan kami mau serahkan ibadah raya yang dahsyat dan luar biasa hanya di dalam satu nama siapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Sepakat pagi hari ini katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, sebab segala kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala keagungan Tuhan kami mau katakan. Undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh sama-sama katakan pujian ini. Hanya bagi sambil berikan tepuk tangan katakan segala kemuliaan, hanya bagi Tuhanku. Amin. Segala
Amin. Yesus pokok dan kita tinggal di mana Bapak Ibu Saudara? Amin. Yesus pokok dan kita jarang tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan bertumbuh. Sama-sama katakan, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Haleluya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau. Sekali lagi katakan, Yesus cintaku. Yesus cinta. Cinta siapa? Kau, kau cinta. Sekali lagi jemaat Baros. Yesus cintaku, amin. Kau, sekali lagi katakan, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Jemaat Baros pasti bisa lebih keras, come on. Yesus. Pasti apa saudara? Pastilah kau akan bertumbuh. Pasti apa? Pastilah kau akan bertumbuh. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya akan persilakan kepada paduan suara Ibu Bapak lokal untuk memuji Tuhan.
Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dia akan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Sebab itu kita akan dibawa dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan, sama-sama katakan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Mari sama-sama bersukacita katakan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Bahkan Kau angkat setiap kami Tuhan. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Mari sama-sama imani. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Katakan ini yang terbaik. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Sebab Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang hidup. Dia akan bawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari sama-sama katakan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Katakan Dia yang angkat kami. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus. Mari katakan kanan kirimu Saudara. Tiada satu pun dapat menghalangi siapa? Amin. Tiada satu pun dapat menghalangi. Mari katakan dengan iman kita. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku Mari terbang bersama Tuhan, come on. Terbang. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Mari bertepuk tangan di atas kepala GBI Baros. Kami mau katakan ini bagian yang terbaik yang kami terima. Tiada satu pun dapat. Amin. Tiada satu pun dapat menghalangi siapa? Ini yang terbaik. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. apa? Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamaku, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini,
Percaya Tuhan Yesus mampu membawa kita terbang dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Sama-sama katakan amin. Amin. Maka dari itu dekatlah pada Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan tinggal di dalam kita. Kami bersyukur Tuhan buat umur 49 yang tidak lagi muda. Tapi kami mau terus biar Tuhan pakai gereja kami. Biar Tuhan pakai umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Semakin dekat dan melekat dalam hati-Mu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Mari kita mau naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini
ini satu yang kami mau Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, haleluya. Dengan hormat saya minta nanti hambanya Ibu Dr. Lydia Jonathan yang akan memimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kalau dalam ibadah ucapan syukur gerejamu ini, kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam di bawah kakimu, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah buat kami, urapi dan pakai hamba-Mu yang Engkau telah pilih untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan buka hati kami semua untuk menerima pengajaran dan nasihat daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami di dalam pemberitaan firman-Mu siang hari ini. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Maaf Bapak Ibu, bukan Bapak Gembala. Bapak Gembala sudah berubah menjadi seorang wanita. Keajaiban terjadi. Tapi tidak masalah ya Bapak Ibu sekalian. Yang penting siang hari ini kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu semua mau diberkati? Ya, kita semua mau diberkati melalui firman Tuhan. Siapapun yang membawa, memberitakan, tidak masalah. Yang penting firman Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Nah, sebelum firman Tuhan pada saat hari ini, coba ditayangkan. Shalom. Belum yang Jemaat itu. Yang bertanam dulu. IBI Baros. Nanti dulu belum itu. Yang dikasih Tuhan. Wah, sudah. Nah, ini dulu ya. Pembaca pemberitaan firman Tuhan pada hari ini diberikan tema oleh panitia ulang tahun, tertanam dalam rumah Tuhan, yang diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Mari tayangkan. Nah, kita bisa baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Kita baca, nggak usah berdiri, dari tadi sudah berdiri. Kita duduk aja ya. Hitungan ketiga kita mulain ya. 1, 2, 3. Mas akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh seperti pohon
itulah ayat-ayat Alkitab yang diberikan kepada Bapak Gembala, dan saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum firman Tuhan kita bahas firman Tuhan ini, Bapak Gembala akan menyampaikan pesan-pesan untuk Bapak Ibu Jemaat Baros yang berulang tahun hari ini. Ulang tahun keberapa tadi ya? 49, wah 100 ya. Pura-pura nggak tahu nih ya. Nah, mari tayangkan pesan-pesan dari Bapak Gembala. Shalom. Jemaat GBI Baros yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah momen yang sangat istimewa. Kita merayakan ulang tahun gereja yang ke-49. Bukan perjalanan yang singkat, melainkan perjalanan panjang, penuh kasih setia Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Haleluya. Tema kita hari ini adalah tertanam dalam Tuhan. Saudara, hidup yang tertanam itu bukan hidup yang berpindah-pindah. Bukan hidup yang mudah goyah. Tetapi hidup yang berakar kuat di dalam Tuhan. Seperti pohon yang tertanam. Mungkin kita tidak selalu melihat pertumbuhan setiap hari. Kadang ada musim kering, ada musim sulit. Tetapi karena akarnya di dalam Tuhan, kita tetap hidup, tetap kuat, dan tetap berbuah. Di usia gereja yang ke-49 ini, saya percaya Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk hadir, tetapi untuk bertumbuh dan berbuah. Dan yang indah dari firman ini adalah bahkan di masa tua pun kita tetap bisa berbuah. Artinya apa? Tidak ada kata terlambat untuk tetap dipakai Tuhan. Tidak ada usia yang menghalangi kita untuk tetap menjadi berkat. Saudara yang saya kasihi, mari kita harus menjaga hati kita tetap tertanam di dalam Tuhan. Melalui firman-Nya, melalui doa, melalui kesetiaan kita dalam pelayanan. Karena ketika kita tertanam dalam Tuhan, menghidupi kita tidak akan sia-sia. Kita akan tetap bertumbuh dan hidup kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di ulang tahun gereja yang ke-49 ini,
biarlah kita semua semakin kuat tertanam, semakin setia, dan semakin berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sebagai akhir kata, pada kesempatan pagi hari ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-49 Jemaat GBI Baros Cimahi. Kiranya Tuhan memakai segenap jemaat Baros Cimahi sebagai alatnya yang heran. Dan tidak lupa, kami pun berterima kasih kepada jemaat Baros Cimahi di saat kami menghadapi padang gurun, baik yang pertama, yang kedua, doa jemaat Baros yang begitu luar biasa, sehingga memberi kekuatan buat kami. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan membalas dengan lipat kali ganda. Haleluya. Haleluya. Amin. Itulah pesan-pesan dari Bapak Gembala agar jemaat Baros tetap tertanam di dalam rumah Tuhan dengan menjaga hati. Lalu dengan berdoa dan juga tidak usah takut, tidak usah khawatir kita tidak dapat berbuah. Tapi anjuran Bapak Gembala, biarlah kita mau selalu berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan saja sampai 49 tahun ini, tetapi seterusnya 50 terus sampai Tuhan datang, jemaat Baros akan tetap berbuah, bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan merasa, wah saya udah tua, saya sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak seperti itu. Tadi dikatakan meskipun sampai tua pun kita tetap dapat berbuah lebat. Hanya bagaimana caranya itu dapat kita peroleh ya, nanti dalam firman Tuhan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya ini ban serep ya. Ban serep ya. Ban serep, tapi ban serep itu sangat dibutuhkan ya. Kalau mobil tidak punya ban serep, keadaan ban yang kempes tidak bisa jalan lagi. Tapi karena ada ban serep dapat berjalan. Nah, demikian pula pada siang hari ini. Bersyukur kita pada pagi hari ini. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin GBI Baros Cimahi sampai memasuki usia yang ke-49 tahun. 49 tahun bukan perjalanan yang singkat. Ada banyak kisah yang sudah dilewati bersama. Ada masa sukacita, ada perjuangan, ada air mata, ada doa-doa yang dinaikkan, dan ada begitu banyak bukti penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau saya dapat saksikan di sini, memang suka duka dialami oleh jemaat Baros di tempat ini. Banyak keributan terjadi. Bubar kebaktian, kita bukan dengan sukacita menerima berkat Tuhan, tapi di depan sudah disambut yang mau bakar gereja. Itu yang kita alami ya. Mungkin Pak Jeffrey, Pak Heri, Pak Simamora, beberapa ibu pun mengetahui hal itu terjadi. Tetapi karena penyertaan Tuhan sempurna. Sampai saat ini pun tidak ada api yang membakar gereja di Baros ini. Tetap dapat bertumbuh dan dapat maju ya. Itu karena penyertaan Tuhan. Memang musim berganti, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Nah, itulah yang jemaat Baros pun alami saat ini. Jemaat Tuhan pun ada yang pergi tapi ada yang datang. Tetapi tadi kalau saya melihat paduan suara ya, Bapak Ibu dari Baros yang menyanyi, saya sungguh sangat terharu. Untuk menyanyi di jemaat Baros ini tidak pernah usang, tidak pernah mundur,
tetap selalu mereka menaikkan pujian bagi Tuhan. Di dalam momen-momen tertentu mereka pasti menyanyi. Meskipun mungkin yang dulu bisa nyanyi sudah hilang, tetapi Tuhan kirim yang baru, yang dapat pula menyanyi. Dan juga jemaat yang dari mula-mula dari dulu mengikut nyanyi sampai sekarang pun dia menyanyi ya. Nah, maju terus ya ibu-ibu, bapak-bapak yang dulu sudah menyanyi, sekarang maju, tetap maju terus. Tidak sampai saat ini, besok-besok nyanyi lagi untuk kemuliaan nama Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan. Nah, kalau hari ini gereja masih berdiri bukan karena kuat dan hebatnya manusia. Bukan kuat pengurus di tempat ini, bukan kuat oleh Bapak dan Ibu Gembala dengan pelaksanaan tugas yang melaksanakan tugas-tugas penggembalaan di tempat ini. Tetapi semuanya itu karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Di ulang tahun gereja kali ini Tuhan memberikan tema kepada kita, tertanam dalam rumah Tuhan. Biarlah tema tertanam dalam rumah Tuhan ini boleh terjadi di dalam kehidupan jemaat Baros. Tapi mungkin bukan jemaat Baros saja, semua yang mendengar firman Tuhan pada siang ini boleh tertanam di dalam rumah Tuhan, di gerejanya masing-masing ya. Tapi kalau mau di Baros juga dengan tangan terbuka, pengurus Baros akan menerima. Betul Irma? Boleh tertanam di sini. Nah, firman Tuhan dalam Mazmur 92 menggambarkan orang percaya seperti sebuah pohon. Mengapa pohon? Karena pohon tidak menjadi besar dalam satu malam. Pohon memerlukan waktu, proses pemeliharaan, dan akar yang kuat. Kalau kita melihat sebuah pohon yang besar dan rindang, biasanya kita hanya melihat batang, dahan pohon yang besar. Dan daunnya yang lebat, juga mungkin ada buahnya yang banyak. Tetapi sesungguhnya membuat pohon itu tetap berdiri saat angin datang bukan bagian yang terlihat, melainkan akar yang tertanam di dalam tanah. Dengan demikian juga kehidupan kita yang menentukan kita tetap kuat bukan apa yang terlihat di luar, tetapi seberapa dalam kita berakar di dalam Tuhan. Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk datang ke rumah Tuhan, tetapi Tuhan memanggil kita untuk tertanam, bertumbuh dan berbuah. Nah, mari kita mulai masuk ke dalam isi materi daripada firman Tuhan. Bagaimana kita dapat tertanam di dalam rumah Tuhan? Kalau kita memperhatikan pohon yang ditanam dan beberapa hal yang perlu supaya pohon itu dapat bertumbuh dengan baik. Nah, yang pertama, bisa ditayangkan, yang pertama benar, harus ada benih. Sebagai pohon itu kalau mau bertumbuh harus ada benihnya. Nah, di dalam Lukas 8 ayat 11 dikatakan, berkata bahwa inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Tuhan. Jadi harus ada firman Tuhan. Kalau pohon itu mau benih itu untuk menanam pohon harus ada benih. Setiap pohon yang besar berawal dari benih yang kecil. Demikian juga kehidupan rohani kita harus dimulai dari firman Tuhan. Nah, kehidupan rohani kita yang pertama, kehidupan rohani kita dimulai dari firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita tidak dapat hidup. Setiap pohon yang besar berawal dari benih yang kecil, meskipun benihnya itu kecil, tetapi dia akan menjadi besar. Nah, demikian pula kalau tadi Ibu Meliana di Terate mengatakan iman yang kecil harus bertumbuh. Nah, dari yang kecil bisa bertumbuh. Begitu pula dengan pohon yang tumbuh itu. Tadinya benihnya kecil tapi dia dapat tumbuh menjadi besar. Demikian juga kehidupan rohani kita harus dimulai dengan firman Tuhan. Nah, makanan rohani kita juga adalah
firman Tuhan, harus diberi makan pohon-pohon. Kalau kita menanam pohon, pohon itu harus dipahan. Kalau tubuh kita memerlukan makanan setiap hari agar kuat, maka roh kita juga membutuhkan makanan. Dan makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Jadi segala sesuatu itu berdasarkan firman Tuhan. Bukan dari mana-mana tapi dari firman Tuhan. Kadang orang berkata, saya sudah datang ke gereja, itu baik. Tetapi jangan hanya mendengar firman 1 minggu sekali. Luangkan waktu membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, marilah Bapak Ibu jemaat Baros yang Tuhan kasih. Kita bukan menjadi jemaat yang datang setiap minggu. Bagus setiap minggu sudah datang, tiap minggu mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan yang menguatkan. Tetapi kita pun tubuh kita ini pun tidak dapat diberikan makanan hanya 1 hari 1 kali. Mungkin kuat pengelola. Tetapi 1 hari kita makan 3 kali. Mungkin ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Sampai badannya tumbuh, betul-betul tumbuh. Menjadi overweight ya. Nah kita begitu pula dengan kehidupan rohani kita. Kita memerlukan firman Tuhan setiap saat. Bukan hanya 1 kali itu. Karena itu marilah kita mau meluangkan waktu kita setiap hari untuk kita menerima firman Tuhan, untuk kita berdoa. Boleh kita membaca firman Tuhan atau kita mendengarkan khotbah-khotbah melalui YouTube dari hamba-hamba Tuhan yang dapat menumbuhkan iman kita. Karena firman Tuhan akan menguatkan. Firman Tuhan akan menguatkan, menghibur, mengarahkan dan menolong kita saat menghadapi persoalan hidup. Siapa di sini yang tidak pernah menghadapi persoalan hidup? Saya rasa semua manusia sudah mengalami persoalan hidup. Bukan Bapak Ibu, tetapi kami pun sebagai Bapak dan Ibu Gembala mengalami persoalan hidup. Waktu tadi Bapak Gembala mengatakan di padang gurun, itu pun merupakan persoalan hidup bagi kami ya. Tetapi kalau Tuhan menyertai kita dapat melalui segala persoalan hidup dengan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kita boleh menghadapi segala persoalan itu dan mendapatkan kemenangan. Itu yang pertama, harus ada benih. Lalu yang kedua, akar perlu untuk bertumbuh. Tadi sudah dikatakan pohon tidak 1 hari bertumbuh. Nah, karena memerlukan akar. Akar pun tidak tumbuh dalam 1 hari. Nah, pohon yang baru ditanam lalu terus dipindahkan dan akan sulit berakar. Jadi pohon kalau baru tumbuh sedikit dipindahkan. Tumbuh lagi sedikit dipindahkan. Bukan bertumbuh tapi akan mati. Karena tidak terpelihara dengan baik, baru mau bertumbuh sudah ditekan lagi, jadi dia akan mati. Demikian juga dengan kehidupan rohani itu kita. Tuhan ingin kita belajar setia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita juga pindah terus, hari ini kebaktian di sini, minggu depan di mana, di minggu depan lagi di mana, setelah 2 tahun baru kembali lagi ke sini, terus berpindah-pindah, kita tidak akan tumbuh. Tuhan menginginkan kepada kita untuk kita setia, untuk kita tetap belajar setia, membangun akar kita dengan kuat. Jadi bukan dengan demikian juga kehidupan rohani kita. Tuhan ingin kita belajar setia, belajar membangun komitmen dan menjadi bagian dalam rumah Tuhan. Nah, seringkali orang ingin hasil yang cepat, tetapi akar tidak tumbuh dalam 1 hari. Nah, seringkali ada jemaat yang bilang, saya di sini tidak diberkati, saya tidak bisa melayani, tidak tumbuh, pindah lagi ke gereja lain. Di sana pun pindah lagi. Bukan bertumbuh, tapi lama-lama dia pindahlah menjadi saudara kita yang lain ya. Nah, Bapak Ibu semua jemaat Baros, janganlah seperti demikian. Tapi biarlah kita mau belajar setia, mempunyai komitmen untuk bertumbuh di gereja sini. Bukan saja sebagai orang yang ini, tapi kita mau terlibat di dalam kegiatan gereja di tempat ini. Lalu belajar setia, membangun komitmen. Akar yang kuat membuat kita tidak mudah goyah. Kita ingin buah
Kita ingin buah, tetapi Tuhan seringkali sedang membangun akar terlebih dahulu. Ya, Tuhan ingin membangun kita supaya kita kuat, mempunyai akar yang kuat, bukan menghasilkan buah lebih dahulu. Tuhan menguji kita dengan untuk akar yang kuat. Dengan demikian kalau kita mempunyai akar yang kuat, meskipun badai topan menimpa kita, kita tidak akan goyah. Barulah kita boleh berbuah. Karena orang yang memiliki akar yang kuat tidak akan mudah goyah saat masalah yang datang. Nah, kalau saya melihat di sini ada seorang bapak yang setia, dia beribadah di tempat ini. Mulai dia pindah dari kota Kerawang pindah ke Cimahi, dia beribadah di sini. Sampai saat ini pun dia beribadah, dia tidak pindah-pindah. Meskipun anak istrinya sudah pergi kemana, dia tetap beribadah di sini. Dan tidak ada hal yang menghalangi untuk dia tetap datang beribadah. Kalau kita kemana, tidak ke gereja, aduh saya harus ngurus cucu, nungguin cucu, ngasuh cucu, tidak ke gereja. Tapi bapak ini tiap hari Minggu, dia ke gereja meskipun dia harus bawa cucunya, gendong cucunya, kasih susu cucunya. Dan bukan lagi sampai itu, nyanyi pun di kaum bapak dia nyanyi meskipun sambil gendong cucunya. Semangat Pak Sukirna ya. Nah, Pak Sukirna ada di tengah-tengah kita. Sungguh saya kagum sekali dengan Pak Sukirna. Dia boleh setia. Dari begitu dia pindah dari Kerawang dalam keadaan masih bagaimanapun keadaan dia tetap beribadah, dia mendengar dan Tuhan memberkati. Dia tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Sampai usia berapa ya Pak Sukirna ya nih? Papa umur berapa? 82 tahun sudah usia yang lanjut, tetap kuat, tetap beribadah di Baros ya. Nah, kita doakan sampai Tuhan panggil Pak Sukirna tetap setia di Baros ya. Boleh menjadi contoh untuk jemaat yang masih muda-muda. Contohlah Pak Sukirna yang tidak melihat kiri kanan, tetap melihat ke depan kepada Tuhan. Nah, itulah jemaat Baros di sini. Lalu yang ketiga, tanah perlu dibersihkan. Untuk tanaman itu, tadi tanah perlu dibersihkan. Tuhan sedang membersihkan hati kita. Sebelum menanam pohon, tanah perlu dibersihkan dari batu-batu, rumput liar, dan hal-hal yang menghambat pertumbuhan. Itu perlu. Kadang Tuhan juga membersihkan hati kita. Ada hati yang penuh dengan kekecewaan, sakit hati, kepahitan, atau luka masa lalu. Nah, kalau ada hal-hal yang demikian di dalam hati kita, firman Tuhan tidak akan bertumbuh di dalam hati kita. Karena itu marilah kita mau melepaskan segala hal-hal yang tidak baik yang di dalam hati kita. Supaya firman Tuhan yang kita dengar boleh bertumbuh di tempat kita. Sehingga tidak sia-sia waktu kita yang kita pergunakan untuk mencari firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dapat bertumbuh. Kalau tetap kita masih mempunyai hati yang penuh dengan kepahitan, dengan luka-luka, dengan sakit hati, kekecewaan, kita sia-sia, kita sudah membuang waktu, pagi-pagi sudah bangun jam 4 cari setel YouTube, setel mana doa pagi, tidak akan tumbuh firman Tuhan. Percuma saja kita meluangkan waktu kita bangun pagi, sia-sia itu. Karena itu marilah saat ini kita mau belajar, kita mengintrospeksi keadaan hati kita, apa yang ada di dalam hati kita yang menghalangi untuk firman Tuhan itu tumbuh. Tuhan ingin hati kita menjadi tanah yang baik agar kasih-Nya dapat bekerja dalam hidup kita. Nah, itulah kehendak Tuhan. Mari kita lepaskan apa yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Kita lepaskan. Mungkin hari ini Tuhan sedang berbicara kepada sebagian dari kita. Lepaskan apa yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Mari kita mau melepaskan bersama-sama apa yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Supaya kita boleh bertumbuh. Dan yang keempat, yang terakhir, pohon itu perlu dirawat. Kalau kita menanam sesuatu pohon, menanam bunga, menanam apapun, kita harus pelihara dengan baik. Kalau tidak kita pelihara yang baik, tidak akan bertumbuh, tidak akan berbunga, apalagi berbuah. Tapi kalau kehidupan rohani kita ini setelah bertumbuh, kita ingin berbuah, melakukan sesuatu, marilah kita rawat
Ya, pohon yang bertumbuh memerlukan air, pupuk dan perhatian. Pohon itu memerlukan pupuk, air. Demikian pula dengan kehidupan rohani kita itu. Dia juga memerlukan pupuk, memerlukan perhatian. Nah, dari mana kita dapatkan semuanya itu? Kita dapat dipelihara melalui doa. Pupuk kita dapat melalui doa, persekutuan, pelayanan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Biarlah kita mau melakukan itu agar mohon kita dapat tetap bertumbuh dan menghasilkan buah. Kehidupan kita perlu dipelihara melalui doa, persekutuan, pelayanan dan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan membentuk kita melalui firman-Nya, pemimpin rohani dan orang-orang di sekitar dengan kita. Tuhan membentuk kita semua melalui firman yang kita dengar, melalui pemimpin rohani dan orang teman-teman kita di sekitar kita. Nah, kita dapat tumbuh, kita dapat dibentuk sehingga kita dapat menghasilkan buah. Disitulah kita belajar rendah hati, mengasihi dan melayani. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melayani, kita harus seperti ini. Pohon yang bertumbuh memerlukan air, pupuk dan perhatian. Demikian juga kehidupan rohani kita perlu dipelihara melalui doa, persekutuan, pelayanan dan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan seringkali membentuk kita melalui firman-Nya, melalui pemimpin rohani dan melalui orang-orang di sekitar kita. Disitulah kita belajar rendah hati, belajar mengasihi, belajar melayani. Nah, saya jemaat Baros pun di sini mau melayani apa dengan apa yang dapat kita layani. Tidak usah kita bilang, wah saya sudah tua, saya tidak bisa. Tidak ada hal yang tidak bisa, tidak ada hal yang dapat menghalangi kita untuk berbuat sesuatu, untuk melayani Tuhan. Usia tidak membatasi kita. Saya pun saat ini sudah mau usia 75 tahun ya Bapak Ibu sekalian, tetapi saat ini saya boleh melayani Tuhan di Jemaat Baros ya. Seingat saya belum pernah melayani firman di sini. Mungkin 17 tahun yang lalu, mungkin di perayaan Natal, Pak Jeffrey yang meminta saya untuk anak gembala ya. Bukan ibu gembala, anak gembala 17 tahun yang melayani di sini. Itu pertama kali saya melayani. Dan memang bukan, saya juga pun tidak usah saya melayani, bidang saya bukan di tempat sini. Tapi Tuhan, kalau Tuhan mau pakai, Tuhan memberi kesempatan, memberi saatnya, saya pun boleh melayani di mimbar ini. Meskipun usia saya tidak muda lagi, ya memang mungkin saya kalah dengan usia-usia para penginjil-penginjil, para gembala-gembala yang usianya baru 35 tahun, 40 tahun kebala. Kalahlah saya pasti dengan ilmu yang mereka hadapi, yang mereka dapat, yang mereka punya, dengan gadget yang mereka pahami betul-betul 100%, sedangkan saya nol ya. Tidak bisa, hanya bisa main handphone, WA aja sama buka Instagram, lihat-lihat punya orang isi Instagram sendiri jarang-jarang ya Bu. Nah, tapi kalau Tuhan mau pakai dengan apa yang dapat kita pakai, boleh kita kerjakan. Kita selalu bersyukur Tuhan mau pakai kehidupan kita. Nah, sebagai kesimpulannya, hidup yang kuat karena akar yang tertanam dalam Tuhan. Marilah kita kalau mau hidup kuat, biarlah akar tertanam di dalam Tuhan. Tetap tertanam melalui firman Tuhan, doa, kesetiaan dan pelayanan. Tuhan tidak pernah terlambat memakai kita. Selama kita tetap tertanam, hidup kita menjadi berkat. Nah, tertanam, bertumbuh, berbuah, berakar kuat di dalam Tuhan, tidak mudah goyah dan tetap menjadi berkat sampai masa tua. Nah, bagaimana hal ini dapat terjadi kalau kita mau tumbuh? Ada sebuah lagu. Tapi sebelum lagu ini kita nyanyikan lagu yang Mazmur 92 ya, siapa tertanam dahulu. Setelah itu baru nanti saya berikan lagu yang lama. Siapa tertanam. Mari kita nyanyikan sama-sama, mungkin singer Bu Pepe bisa membantu yang pasti sudahnya dapat. Siapa tertanam dalam rumah Tuhan yang bertunas
saya tahu ya. Tapi kita nyanyikan satu kali lagi betul-betul. Siapa yang mau tertanam? Siapa tertanam dalam rumah Tuhan yang bertunas di pelatarannya, bahwa orang benar seperti pohon kurma, seperti oras di atas Libanon. Biarlah kita mau tertanam. Tadi setelah jajan ini ada sebuah lagi pujian yang mau mengajar kepada kita, yang memberitahu kepada kita bagaimana kalau kita mau tumbuh, bagaimana kita boleh bertumbuh dan boleh berbuah. Mari kita, mungkin ini nyanyian sekolah minggu ya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bapak Ibu Badi Baros, jemaat Baros yang Tuhan kasih, kalau mau bertumbuh harus apa? Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Ini nyanyian sekolah minggu, meskipun waktu saya sekolah minggu belum ada lagu-lagu ini ya. Tapi waktu anak saya sampai cucu saya sekarang sekolah minggu, dia nyanyikan lagu ini. Sampai kemarin waktu saya mengatakan mau nyanyi ini, dia langsung nyambung nyanyi baca kitab suci ya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sama-sama berdiri. Kita gerakan tangan ya. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Baca kitab suci, doa tiap hari agar kita boleh bertumbuh. Rohani kita boleh bertumbuh dan kita juga boleh menjadikan saksi bagi jemaat Tuhan, boleh menjadikan saksi di sekeliling kita. Mari kita mau berdoa untuk firman yang kita sudah dengar. Nanti saya minta Bapak Dedianto yang berdoa. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami boleh menikmati sukacita yang luar biasa. Kami boleh mempersembahkan pujian di saat Engkau hadir tengah umat-Mu Tuhan. Dan Kau memberkati kami dengan firman-Mu yang indah. Kiranya firman-Mu boleh terus tertanam di hati umat-Mu di tempat ini. Di hati setiap kami yang hadir saat ini. Anak-anak kecil sampai kami yang sudah melanjut usia. Kami tahu Engkau memelihara dengan firman-Mu dan kami boleh melakukan ketaatan. Di dalam setiap hari kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tambah-tambahkan hikmat marifat, kekuatan ilahi ada atas menyertai hamba-Mu. Juga Bapak Gembala yang ada, Tuhan berikan kekuatan selalu sehingga Tuhan melalui hamba-Mu dan Ibu Gembala, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, puji nama Tuhan, semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Semua mau bertumbuh di dalam Kristus, amin. Bapak Ibu Saudara, siang hari ini juga kita akan sama-sama diberkati melalui pujian yang akan dinaikkan oleh paduan suara Hosana. Dipersilakan. Shalom, kami dari Paduan Suara Hosana mengucapkan ulang tahun untuk GBI Barus Cimahi ke-49 tahun. Seperti tema tertanam dalam Tuhan, lagu yang akan kami nyanyikan berjudul Mengiring Yesus. Yang menjadi doa kami agar jemaat Barus Cimahi dapat mengiring Yesus seumur hidup dan tertanam dalam Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau terus ikut Yesus, kita mau terus iring Yesus. Siang hari ini kita akan sama-sama dengarkan warta jemaat hari Minggu 17 Mei 2026. Ya,
Persepuluhan ataupun persembahan Bapak Ibu Saudara dapat berikan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar atas nama GBI Baros Cimahi. Mari bergabung, ada ibadah doa sepekan yang diadakan di tempat ini dalam rangkaian pencurahan Roh Kudus hari Senin sampai hari Sabtu dari tanggal 18 sampai tanggal 23 Mei di tempat ini pukul 6 sore. Ini terbuka untuk umum, mari anak-anak muda, kaum bapak, kaum ibu, juga anak-anak boleh hadir di ibadah ini. Ya, pada hari Minggu 24 Mei 2026 akan diadakan ibadah ABI atau ibadah sekolah minggu di ruangan di samping gereja yang akan dimulai pukul 9 pagi. Lalu siang harinya kita akan beribadah raya dalam berkenaan Hari Raya Pentakosta yang akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Pratama Dr. Lydia Jonathan dengan tema Lawatan Allah, akan dimulai seperti siang hari ini pukul 10. Ya, berikut adalah para pelayan yang akan melayani kita di ibadah minggu depan. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang mungkin membutuhkan pelayanan doa ataupun pelayanan informasi mengenai jam-jam ibadah ataupun aktivitas gereja, Saudara dapat menghubungi Gembala Jemaat, Wakil Gembala juga Sekretariat Gereja atas nama dengan nomor telepon yang tertera di layar. Saya mengucapkan Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk Saudara Johan Andre Manulong pada tanggal 13 Mei. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati. Haleluya. Saya juga mengucapkan mewakili Gembala Sidang dan Jemaat di tempat ini, selamat datang, welcome bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan kami juga rindu boleh melihat saudara hadir di jam-jam ibadah yang akan datang. Ya, seperti informasi yang telah disampaikan minggu-minggu lalu Bapak Ibu Saudara, akan diadakan rencana perbaikan gedung gereja tahap pertama yang puji Tuhan sudah berjalan dengan anggaran yang diperlukan sebesar 30 juta rupiah akan dialokasikan untuk perbaikan ruang ABI juga perbaikan pastori. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin tergerak hatinya untuk berpartisipasi, Bapak Ibu Saudara boleh mentransfer ataupun menggunakan amplop yang tersedia di depan. Perlu notes Bapak Ibu, kalau misalnya transfer, Bapak Ibu Saudara boleh menambahkan rupiah, 1 rupiah di belakangnya seperti contoh di atas. Ya, berikut adalah laporan penerimaan dana perbaikan gedung gereja. Per tanggal 19 April ada 8.172.003 rupiah. Dengan pertambahan dari persembahan, hasil jualan, juga transfer ke rekening, total per hari ini ada 8.722.004 rupiah. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara buat Tuhan kita. Kita akan terus berdoa, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang akan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Amin. Ada informasi tambahan, mari peduli bumi dimulai dari botol sendiri. Dihimbau untuk Bapak Ibu Saudara pada saat ke gereja untuk membawa tumbler sendiri atau tempat minum sendiri supaya mengurangi sampah plastik yang ada di gereja. Gereja akan menyediakan galon air untuk Bapak Ibu Saudara minum. Iya, ada nama-nama yang oke, di skip aja. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Ya, hari Sabtu, setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi ini ada ibadah Selamat Pagi Paturyani, yaitu doa pagi Jemaat Paturyani yang akan dilakukan melalui Zoom. Nanti link akan di-share melalui grup-grup yang ada. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum masuk grup, boleh menghubungi Sekretariat Gereja. Oke, itu saja pengumuman kita atau warta jemaat hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita kepada yang bertugas. Mari saya undang maju ke depan untuk kita sama-sama berdoa. Mari
kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik buat setiap kami. Siang hari ini kami bawa persembahan kami juga. Mari Tuhan persembahkan persembahan kami ini, Tuhan sucikan dan kuduskan. Kami membawa dengan hati yang limpah, dengan syukur, dengan hati yang bersuka cita karena Tuhan mengasihi setiap kami. Biarlah Tuhan Kau menyucikan dan menguduskan Tuhan persembahan kami ini boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi dengan hati limpah dengan syukur, sama-sama katakan amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan pujian kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan Kaulah perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, kau cinta kepadaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu Saudara telah berikan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lebih meriah lagi Bapak Ibu, tepuk tangannya lebih meriah lagi. Oke, haleluya ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Untuk sekarang dan selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh berkumpul bersama merayakan ulang tahun gereja kita GBI Patriani Baros Cimahi yang keberapa Bapak Ibu? Ada yang tahu Bapak Ibu? 49 tahun, benar. 49 tahun, betul ya. Tuhan Yesus sudah menyertai gereja kita selama 49 tahun. Beri tepuk tangan lagi Bapak Ibu bagi nama Tuhan Yesus. Baik, sebelumnya kita mau tahu dulu nih, adakah Bapak Ibu yang sudah merayakan ibadah di sini lebih dari 40 tahun? Boleh angkat Boleh tangannya angkat tangannya? Bapak Ibu, kita mau lihat. Jemaat mula-mula ya. Kalau 30 tahun sudah ada? 30 tahun, 20 tahun, waduh puji Tuhan. Atau baru ada yang baru pertama kali? Pertama kali ya. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama merayakan ulang tahun gereja hari ini dengan penuh sukacita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah setia berbakti beribadah di gereja kita dari awal sampai saat ini. Untuk Mengingat perjalanan gereja GBI Patriani Baros Cimahi selama 49 tahun, mari kita mendengarkan sejarah gereja yang akan dibawakan oleh Bapak Andi Rosandi. Untuk Bapak Andi Rosandi kami persilahkan. tepuk tangan. Salam. Saya akan membacakan sejarah singkat 49 tahun GBI Patriani Baros. Tahun 1976, awal mula kerinduan beberapa keluarga untuk mendirikan gereja diprakarsai oleh Pendeta Sapari Poncorjo dan Pendeta Timotius Jonathan. Minggu tanggal 17 Mei 1977, ibadah pertama kali dilakukan di rumah keluarga Warisanto. Pendeta Sapari Poncorjo ditunjuk sebagai gembala sidang. Tahun 1980, gedung gereja berpindah tempat ke rumah saudara Kusnan atau mengontrak. Tahun 1982, keluarga Bapak Suwarso digerakkan Tuhan untuk membeli bangunan rumah saudara Kusnan dan pembangunan gereja disiapkan. Tanggal 11 Januari tahun 1983, Pendeta Sapari Poncorjo dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di surga. Penggembalaan gereja dilanjutkan oleh saudara Bambang. Tahun 1984,
Penggembalaan oleh Pendeta Suprapto dibantu oleh Pendeta Filipus Margono dan Saudara Joko Sukirman dan Saudara Sukoco. 17 Agustus tahun 1983, penggembalaan diserahkan kembali kepada Pendeta Timotius Jonathan. Tanah dan bangunan gereja dihibahkan oleh Bapak Suwarso kepada Pendeta Timotius Jonathan selaku gembala sidang. Renovasi gedung gereja dilakukan beberapa kali sampai tahun 2010. Menjadi seperti gedung gereja saat ini. 9 Desember tahun 2011, Pendeta Timotius Jonathan dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di surga. Penggembalaan dilanjutkan oleh Pendeta John Samuel sampai saat ini. Selama 49 tahun Jemaat Baros terus bertumbuh walau terjadi sering berganti kepemimpinan, semua karena kasih anugerah Tuhan kepada jemaatnya. Tetap setia tertanam dalam gereja Tuhan dan bersemangat dalam beribadah dan melayani Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Boleh saya minta waktu 5 menit? Saya mau kasih kesaksian tentang gereja Baros. Dulu saya masih zaman di Konoha ya. Di Konoha, saya belum mengenal Yesus. Saya pertama datang ke gereja ini masih butut ya. Masih ada ayam. Ya, saya bilang pikir, kok kandang gereja seperti ini ya? Kok kandang, saya bilang, itu masih sama pacar saya, sekarang kan jadi istri. Saya bilang, ini enggak salah. Ada gereja kayak begini, saya bilang. Kok kayak kandang, apa ya? Kandang ayam. Jadi saya pernah masuk sekali itu masih jelek, butut. Saya masuk, itu ayam, terus masih pacar ya. Istri dia bilang, tolong dong bantuin. Saya bilang enggak mau dong, saya muslim ya. Mana bisa, saya harus ngurusin begituan. Saya diam, tapi kok hati ini getar ya. Pertama kali saya selama Islam masuk ke gereja ini. Dulu masih butut. Saya bilang, kok hati ini getar banget ya saya. Pikir saya enggak mau jadi Kristen deh. Enggak mau. Saya bilang, enggak, udah. Terus tuh masih pacaran, istri saya ngajak, ayo kita ke gereja lagi. Ada apa ya di gereja? Saya datang lagi ke gereja ini ya. Lihat, udah berubah. Dari butut udah mulai bagus. Oh, itu mungkin 5 tahun kemudian ya. Ya udah, saya belum bertobat. Terus dia ngajak lagi. Ayo kita ke gereja, masih jendelanya di sini. Saya inget tuh, tapi saya masih di luar. Tapi pacar saya bilang, istri saya bilang, ayo masuk. Saya masuk. Itu namanya almarhum Pak Jonathan Timotius ya. Manggil saya. Andi, sini dong. Ikut. Enggak. Saya enggak akan maju ke depan. Karena buat saya ya, jujur ya, kalau orang Konoha kan najis dan haram ya. Jadi ya udah saya keluar. Enggak tahu kemudian beberapa tahun kemudian, kok saya tertanam ya. Akhirnya saya bertobat. Dan puji Tuhan, saya jadi Jemaat Baros. Kalau dipikirkan yang paling lama, saya dong. Ya, kan saya dari zaman Konoha sampai sekarang ya. Tapi itu sudah sungguh luar biasa loh. Perjalanan 49 tahun kita memiliki gereja. Orang lain kan sekarang bangun gereja kan susah banget. Saya sering melayani, kalau lihat di luar sana kan, aduh bangun gereja tuh susah banget. Kalau ibadah kan banyak yang diusir ya sekarang. Harus ada izin. Tapi kita bersyukur loh, 49 tahun gereja Baros ini sungguh luar biasa. Bangunannya, tempatnya, kita itu enggak pernah diganggu. Kita itu tidak pernah diusik. Ya ganggu-ganggu kecil wajar ya. Tapi saya mohon untuk Jemaat Baros tetap setia, tetap percaya sama Tuhan. Karena Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Andi penjelasannya mengenai sejarah gereja. Kita jadi lebih tahu mengenai tempat kita beribadah dan juga kesaksiannya tadi yang boleh menguatkan kita. Tanpa berlama lagi kita mau masuk ke prosesi perayaan penyalaan lilin. Dan pemotongan kue untuk pelayan boleh dipersiapkan mejanya. Oke, untuk perayaan hari ini Bapak Ibu ada yang spesial. Nanti lilin akan dinyalakan dan lilin yang dinyalakan itu akan berbentuk angka 4 dan 9.
di mana 49 tahun kesetiaan Tuhan terus menyertai sampai seterusnya berakar dalam Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Dengan kasih kami juga mengundang untuk Bapak Gembala Pendeta John Samuel untuk maju ke depan, Ibu Gembala Pendeta Madia Hana Jonathan, dan Bapak Sukirna. Sebari lilin dinyalakan, untuk kamera standby ya. Oke, sambil dinyalakan kita nyanyi Happy Birthday to Us. Dibantu sama tim pemusik. Day to us, happy birthday to us. Yang memegang lilin boleh diangkat lilinnya ya Bapak Ibu. To us, happy birthday. Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to us. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan penghormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Umur panjang di tangan kanan, Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilin. Nanti lilin akan ditiup dalam hitungan 3 ya Bapak Ibu. Juga Sekarang juga, sekarang juga. Oke boleh kita hitung ya buat yang lilin 49 ya. 1, 2, 3. Beri tepuk kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Lampu boleh dinyalakan. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, juga. sekarang Bagi kue, bagi oke. Sekarang oke, beri kemuliaan buat Tuhan. Boleh untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan Pak Sukirna boleh kembali ke tempat duduk. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu terus bertumbuh dalam iman di gereja ini Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Abi Baros Cimahi. Yang tidak kalah semangat untuk merayakan ulang tahun gereja kita.
Shalom oma, opa, om, tante, dan kakak-kakak sekalian. Bersyukur kepada Tuhan, tepat tanggal 17 Mei ini, Gereja Paturiani merayakan ulang tahun yang ke-49 tahun. Sebagai anak-anak sekolah minggu di sini, kami ikut bersukacita dan sebagai rasa sukacita itu kami mau mempersembahkan gerak dan lagu. Tapi sebelumnya kami mau mengucapkan bersama teman-teman saya, selamat ulang tahun ke-49 gerejaku. Makin sayang ya sama kami, Tuhan Yesus memberkati. Lihat luasnya dunia, beribu warna juga, berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku, yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Oh, 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 oh. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku, yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Oh, aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya gereja kita tidak berhenti sampai 49 tahun. Ya, kita akan bergerak maju. Dan gereja Betel Indonesia, Jemaat Baros Cimahi ini juga kita akan maju melangkah ke usia yang ke-50 tahun. Ya, apa yang akan kita lakukan? Ya, ini adalah perencanaan atau mimpi kita, pengurus gereja di tempat ini dan jemaat Tuhan, bermimpi untuk sampai ke 50 tahun apa yang akan kita lakukan. Setelah kita tertanam dalam rumah Tuhan, tentunya kita ingin berbuah, ya, berdampak buat bagi lingkungan. Ya, ini adalah perencanaan kita yang akan kita lakukan menuju usia yang ke-50. Kita ingin berdampak bagi lingkungan. Ya, apa dampaknya? Kita akan merencanakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Tidak hanya untuk jemaat saja, tetapi mungkin untuk masyarakat sekitar sini kita menjadi berkat berdampak buat mereka. Lalu apa lagi akan kita lakukan? Ya,
tentunya kita berbagi kasih. Kalau Tuhan sudah memberkati gereja ini, tadi Pak Andi mengatakan dari gerejanya butut, sekarang sudah lumayan ya pakai AC lagi. Tadi dulu makan nggak pakai AC. Kita juga mau berbagi kasih kepada mereka, kepada orang-orang yang mungkin tidak terpandang. Ya, kita akan mengunjungi mungkin beberapa panti asuhan atau beberapa panti reda menjelang usia ke-50 tahun. Ya, di samping itu kita mempunyai rencana untuk mengadakan basar murah sembako. Ya, biarlah jemaat Tuhan di Baros Cimahi ini mendukung rencana gereja kita untuk berdampak bagi lingkungan kita. Ya, mulai saat sekarang ini kita tetap berdoa agar gereja kita terus bertumbuh, terus diberkati dan boleh menjadi berkat buat kita. Sehingga kita mencapai usia ke-50, apa yang akan kita lakukan dalam ibadah syukur ke-50 tahun gereja ini, 17 Mei 2027, kami pengurus gereja mewacanakan atau merencanakan untuk menjadikan bangunan ini adalah cagar budaya. Ya, kami akan mendaftarkannya ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cimahi agar gereja ini menjadi tempat cagar budaya yang dipelihara tidak hanya oleh jemaat tetapi oleh pemerintah. Ya, dukung dalam doa untuk wacana ini karena mempunyai harus melewati berbagai tahap, berbagai proses. Ya, mari Bapak Ibu kita saling bahu-membahu, saling membantu satu dengan yang lain untuk dapat mewujudkan 50 tahun, ulang tahun emas 50 tahun gereja Bethel Indonesia di Baros Cimahi ini boleh berdampak buat lingkungan dan boleh menjadi cagar budaya bagi kota Cimahi. Ya, inilah kerinduan kami, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin langkah awal 49 sampai 50 tahun. Dan kita percaya kalau Tuhan yang menyertai kita, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang menghalangi Tuhan bekerja buat kita semua. Ya, mari jemaat Tuhan, baik kaum wanita, kaum pria, kaum muda dan sebagainya, mari kita saling mendukung satu dengan yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah rencana kami menuju ke 50 tahun. Tidak berhenti di 49 ya Bapak Ibu, tapi menuju 50 tahun dan tahun-tahun selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Saya mau tanya seberapa banyak yang mau tertanam dan bertumbuh di gereja ini, boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi kita mau katakan pujian kita. Saya mengundang anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu, boleh sama-sama menyanyikan pujian ini. Mari sama-sama jemaat. Ku cinta gerejaku, ku cinta keluarga Allah, gereja yang Tuhan berikan. Boleh sama-sama naikkan pujian ini biar boleh menjadi doa setiap kita. Amin. Ku cinta gerejaku, ku cinta keluarga Allah, gereja yang Tuhan berikan kepadaku. Di gerejaku tertanam, di gereja aku pun bertumbuh.
mau sama-sama katakan, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Nanti saya minta hambanya akan berdoa untuk kita semua. Amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan pada siang hari ini kami bersyukur kepadamu buat gereja Tuhan di tempat ini, GBI Baros yang berulang tahun yang ke-49. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Banyak hal yang dilewati, dilalui, namun Tuhan tetap ada bersama dengan GBI Baros di tempat ini. Dan Tuhan terus menyertai. Kalau Tuhan telah memulai yang baik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami percaya Tuhan terus memberkati, terus memperlengkapi, bahkan menambah jiwa-jiwa yang baru bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan GBI Baros ke dalam pemeliharaan Tuhan. Pakai seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Bapak Gembala yang Tuhan telah percayakan untuk menggembalakan jemaat di tempat ini, Tuhan terus pakai menjadi Allah di tangan Tuhan. Bahkan seluruh pengurus yang ada bersatu padu, bersehati, bersepakat, seiring bersama untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati senantiasa. Oh Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang telah dilakukan pada siang hari ini. Biar semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Tuhan yang terus menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka. Sehingga mereka tetap kokoh di dalam Tuhan, bertumbuh, berakar, berbuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong, Tuhan yang turut campur tangan dan memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya, buat yang berulang tahun yang namanya telah disebutkan tadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan berikan panjang umur, kesehatan, dan perlindungan Allah, penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupannya dari sekarang sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah masing-masing. Kami mau perlindungan Allah yang sempurna, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami akhiri ibadah raya dan pengucapan syukur ulang tahun Gereja Baros yang ke-49 pada siang hari ini. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah. Terimalah berkat
anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan, amin. Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.